Selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Ini yang paling penting. Masih bersama saya Abu, Bang Dame, Sony yang nggak pinter-pinter. Ini kita udah beberapa kali episode nggak pinter-pinter ya, gini-gini aja gitu. Tapi mulai menyadari benar ya, ketika makin belajar, hal yang disadari adalah makin nggak tahu. Gitu. itu bagus gitu tuh, ya? makin nggak tahu itu makin bagus tuh. Mungkin ngerasa gimana gitu ya. Oke, kita dalam penyelaman Al-Fatihah, kita udah bahas tentang Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, Ar-Rahmanirrohim. Nah, ini nih, sekarang nih, ini menarik nih ya. Iya betul. Malik Yaumiddin. Jadi Mas Sony, Bang Dame, saya ngelihat 3 perjalanan ini sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks journey gitu ya, melihat bahwa setiap ayat Al-Fatihah ini adalah perjalanan kita dari konteks jasmaniah menuju kepada ruhaniyah gitu. Itu yang Abu bisa perspektifkan gitu ya kira-kira. Makanya kalau kita bicara tentang Bismillah tuh titik startnya Alhamdulillah, naik ke level berikutnya sampai ke Malik Yaumiddin tuh ini kayaknya ada sesuatu gitu. Kan Mas Sony pernah bilang bahwa ada ilah, ada Rob, ada Malik gitu. Bahkan mungkin banyak yang kurang mengerti tentang konteks Tuhan atau Allah itu sendiri, karena ketika kita nggak ngerti Allah sebagai ilah, sebagai Rob, sebagai Malik, itu mungkin kita akan tidak punya definisi atau kesadaran yang lebih luas gitu. Nah, Malik Yaumiddin, gimana nih Mas Sony? Oke, tadi Kang Abu menyebut tentang Allah sebagai ilah, sebagai Rob, sebagai Malik kan? Iya. Kalau di Al-Quran Al-Fatihahnya kan Bismillah, Robbil Alamin, Malik Yaumiddin. Ya. Kalau di ayat terakhirnya Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Jadi 3 ayat ini buka dan tutupnya ada 3 elemen Allah sebagai 3 ini. Intinya kalau ilah itu kan sesembahan. Jadi kan kemarin kita udah bahas juga, mungkin saya ulangin dikit bahwa sesembahan itu artinya ya harus ada persembahan, namanya juga sesembahan. Berarti apa yang dipersembahkan? Ya mempersembahkan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, setiap saatnya kita persembahkan kepada sesembahan kita, yaitu Allah gitu. Baru itu dinilai sebagai ibadah. Jadi kalau misalnya makan kita persembahkan kepada Allah, bernafas kita persembahkan kepada Allah, kerja, mandi, olahraga, dan sebagainya, semua kehidupan dengan sesama persembahan kepada Allah, ya itu semua dinilai sebagai ibadah gitu. Tapi kalau kita nggak sadar dalam melakukan ini semua, napas-napas aja gitu. Padahal ibadah paling penting tuh napas sih. Oh iya benar. Karena kan kita nggak mungkin nggak napas ya. Ya. Itu nggak sadar dipersembahkan kepada siapa kegiatan itu, ya nggak akan ada nilai ibadahnya. Meskipun sholat, puasa, naik haji berkali-kali, kalau itu tidak kita persembahkan kepada Allah, ya tidak ada ibadahnya. 1, 2, tadi Rob. Kalau Rob kan pengatur, berarti kita harus tahu aturannya nih. Oke. Jadi aturannya supaya hidup selamat gitu kan. Karena Allah mengatur dengan aturan. Allah itu maha kuasa, tapi ada 2 yang Allah nggak bisa lakukan. Pertama, Allah tidak bisa berhenti mengasihi, mencintai hamba-hambanya. Selalu mengasihi ya. Nggak bisa dia berhenti. Nah yang kedua, Allah tidak bisa melanggar janjinya sendiri gitu. Aturannya sendiri. Jadi kalau kita mau ma'rifat sama Allah, hidup selamat, ya harus tahu aturannya. Hukum Taurat itu harus dipelajarin gitu. Nah, ketiga Malik nih yang kita bahas sekarang. Nah Malik ini kan raja, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maaf ya, ini kalau buat saya terjemahannya ini kacau nih. Feelingnya nggak masuk gitu ya. Kacau banget. Oke, gimana nih Mas? Menarik nih. Jadi Malik Yaumiddin, Malik itu adalah raja yang menguasai. Yaumiddin itu saat-saat. Din itu diterjemahkan di Quran sebagai agama lah, ya kan, diterjemahkan sebagai pembalasan. Tapi yang paling tepat adalah patuh dan tunduk. Oke. Jadi kita sebagai roh itu diciptain Allah, diri sejati kita itu sempurna, artinya diberikan free will. Free will itu artinya pilihan bebas. Dan dalam pemilihan bebas itu kita, Allah ridho kalau kita memilih untuk tunduk patuh kepadanya gitu. Oke. Innad dina indallahil Islam. Surat 3 ayat 19. Surat 3 ayat 85. Surat 5 ayat 5. Aku akan ridho kalau kamu tunduk patuh kepadaku, tapi tanpa paksaan gitu loh. Oke. Tanpa iming-iming, tanpa kewajiban, diwajib-wajibkan. Tapi dasar kepatuhanmu kepadaku adalah kepasrahan gitu. Keberserahan.
Jadi artinya itu dinul Islam, itu artinya adalah sikap tunduk dan patuh kepada Allah yang dasarnya adalah memilih untuk pasrah dan berserah gitu. Oke. Din itu kaitannya dengan sikap, bukan dengan label, apalagi apa yang ada di dompet kita gitu. Identitas ya. Jadi nentuin din itu bukan Pak Lurah gitu. Tapi adalah sikap kita. Jadi ini bisa berubah-ubah. Makanya janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim itu kan berserah, bukan beragama berKTP Islam gitu. Jadi di satu sisi bisa saja seorang disebut sebagai beragama Islam tapi sikapnya tidak Islam. Oke. Atau orang mungkin labelnya bukan Islam, agama Islam tapi sikapnya sangat Islami. Bisa aja gitu. Karena yang dilihat Allah bukan labelnya, kelompoknya tapi sikapnya. Sikap sehari-harinya gimana. Nah, kaitannya dengan Malik Yaumiddin, kalau hamba ini sudah din, tunduk patuh, dasarnya adalah kepasrahan, keberserahan, maka mau nggak mau Allah tuh jadi menguasai dirinya. Oke. Jadi artinya Allah itu jadi penguasa atas dirinya. Karena kemarin kita udah bicara basmalah, bahwa semua itu kita hanya menjadi khalifah, pengganti dan sebagainya. Jadi ketika semua kita pasrahkan tunduk kepada Tuhan dengan suatu sikap yang sadar untuk memilih pasrah dan berserah atas semua kehendak Tuhan, kan jadinya Allah jadi Malik. Jadi Malik Yaumiddin nggak usah nunggu nanti hari nanti pembalasan. Gitu. Iya. Saat ini di sini, Ya. itu kita sudah bisa merasakan apakah Allah sudah menjadi Malik atas diri kita gitu. Oke. Nggak usah bicara kerajaan Allah yang besar di alam semesta atau mau ngerubah Indonesia jadi negara Islam. Di sini nih, di dalam diri kita, apakah kita ini sudah menjadikan diri kita tuh kerajaan Allah, di mana Allah bukan kerajaan terus Allah itu jadi raja kayak di singgasana gitu. Dan suka mempersonifikasikan Tuhan tuh seperti halnya kita kan. Ya. Kalau seandainya kita itu diciptain Allah jadi seekor sapi dulu, pasti kita menganggap Allah tuh sapi yang gede banget gitu. The bigger version of us gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara kita tuh manusia, kita menganggapnya Allah tuh kayak badannya gede, punya tangan di singgasana. Padahal bukan begitu. Allah tuh kan roh. Roh itu artinya ya nggak bisa dilihat. Kita juga roh, sejati percikan dari Allah itu. Jadi bukan disebut raja, kerajaan itu bukan berarti kayak raja ada dipersonifikasikan gitu. Cuman dalam sikap, ya disinilah kerajaan Tuhan itu, kerajaan Allah itu di dalam diri yang sudah dikuasai Allah karena dia surrendering, bukan karena jadi penaklukan Allah atas diri kita itu bukan karena ditakut-takutin, tadi ya diiming-imingin, dimacem-macemin, tapi karena memang kita secara sadar memilih itu gitu, dengan sadar dan surrendering. Hanya memang kita tuh kadang-kadang kalau nggak kepentok, kemarin kita bahas ya, nggak akan tunduk patuh gitu. Emang harus kepentok dulu ya? Nggak tahu deh. Harusnya sih nggak. Oh harusnya enggak. Karena nggak ada syarat kan ya? Hah? Dalam tanda petik ya harus syaratnya kepentok dulu kan nggak gitu juga kan? The smart way of surrendering adalah when you have a million options and yet you surrender all the options and kita memilih untuk surrender hanya kepada Tuhan gitu kan. Oke. Dibandingin udah tinggal satu pilihan, udah nggak ada pilihan lain. Nah, mau nggak mau. Hanya itu pilihannya, udah deh gitu. Lebih indah yang ini kan gitu. Jadi artinya memilih untuk tunduk patuh. Karena memang benar-benar ma'rifat, mengenal Allah itu nggak mungkin mencelakakan saya gitu. Ada, nih kelamaan nggak kalau saya ngomong lagi, ada sebuah cerita nih menarik. Oke, gimana? Cerita aja dulu Mas. Nah, Atau boleh saya dulu? Oh iya, boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ingin melihatnya dari sini Mas Sony. Kan Fatihah ini kan 7 ayat ini summary dari 6.600 sekian ayat. Iya. Dan ini 7 ayat yang diulang-ulang. Ini seperti pengetahuan semesta yang maha luas. Itu di zip. Oke. Kebayang nggak itu di zip? Kalau tadi Kang Abu melihat dari sudut pandang Kang Abu, dari kesadaran fisik. Nah sebenarnya kemarin sudah kita singgung. 3 realitas, Allah, alam, insan. Kan itu, ya kan? Jadi Allah dulu dong. Cuman kita kan udah keburu jadi manusia kan. Nah nggak sadar lagi kan, tertutup.
Jadi kita mencoba memahami realitas yang tanpa batas ini melalui manusia. Pasti partikular, pasti potongan-potongan puzzle-puzzle. Tapi bayangkan kalau ini kan nabi, diberikan, ditampakkan. Jadi 3 ini bisa menjadi sudut pandang. Jadi ketika Allah dalam Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Allah menciptakan semesta. Allah dengan dirinya itu nggak bisa disentuh. Jadi Malik Yaumiddin itu manifestasi nama Tuhan yang menjaga ketika sudah chaos. Jadi Tuhan bukan menghukum. Tapi kalau kamu keluar dari sistem, ya ada Malik gitu. Nah ini nih. Nah kalau kita keluar dari sistem siapapun, ketika gunung meletus, itu bukan bencana sebetulnya. Kita nyebut bencana. Dia sistem aja. Itu yang kerja siapa? Malik. Laptop kita udah hang. Ya diapain caranya? Ya restart ulang. Dan itu sakit. Dihancurin semua, dihapus semua. Bikin cerita baru. Itu kerjanya Malik. Makanya tidak hanya pembalas, dia memang raja juga di situ. Jadi itu sebabnya kalau dibuat ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nggak cukup. Kata Malik itu mewakili. Ketika di situ Malik panjang, itu dia hadir sebagai sistem semesta. Jadi Allah itu hadir sebagai sistem. Tapi pada konteks manusia, kamu bisa nggak menguasai dirimu, raja dalam dirimu? Itu dalam konteks, nah itu nanti berikutnya itu ketika kita sudah tidak bisa menguasai diri, nggak kuat lagi dengan keluar dari sistem kerajaan. Iya, free will kita itu salah pakai gitu loh. Salah pakai. Iya. Nggak ada ilmu. Makanya apa? Ya ini ayat berikutnya nanti. Iya karena bodoh. Itu kan urutannya bagus banget. Iya. Masing-masing individu manusia itu akrab sama yang Malik, Rob. Nah kalau ilah Allah itu kan dia pasif sebetulnya. Iya. Makanya disembah kayak Tuhan itu tampak indah aja. Tapi ketika dia rububiyah, dia aktif. Nah itulah alam ini. Kalau kita mau menyaksikan Allah yang aktif, ya alam ini aktif banget. Tapi kalau kita mau menyadari Tuhan yang hanya dirinya, ya diam, hening. Ini indah banget. 3 nama Allah, terus setelah ada alam. Kalau nggak ada alam, nggak ada Rabbil Alamin itu. Nggak menampil. Benar. Allah sebagai dirinya pasif. Benar. Tapi ketika sudah ada alam, ada yang aktif dong. Tuhan hadir di situ. Ya. Makanya nama itu kan ekspresi. Ekspresi. Nah, bahkan ditekankan ketika Rabbil Alamin, alam udah jadi, udah tercipta. Ingat loh ya, di situ Rahman Rahim loh. Bayangkan kalau kita memerankan Rahman Rahim. Orang menyakiti kita nggak akan benci tuh. Tapi kalau Malik dipitis banget. Nah dalam kehidupan ini kan kita kadang sebel sama seseorang nih. Kok nggak ada lagi? Nggak bisa pakai Ar-Rahman Rahim di situ. Ar-Rahman Ar-Rahim harus menampil sebagai Malik. Oke. Supaya seimbang. Yes. Tapi bukan Tuhan sengaja menghukum. Sistem itu sendiri. Tuhan tidak pernah membalas. Nggak akan membalas. Nah di situ caranya gimana? Iya, karena bodoh itu nanti caranya itu. Kalau di hukum Taurat namanya hukum paradoks. Paradoks, that's it. Paradoks itu jadi ketika ada yang dihancurkan, ada yang Bangkit, tumbuh atau bangkit. Makanya kiamat itu dalam satu arti adalah kehancuran, tapi di arti lain kebangkitan. Iya, Gitu. betul. Jadi artinya Betul. bisa 2 hal gitu. Iya. Paradoks kan, bangkit dan hancur. Gitu. Jadi Yaumiddin itu tuh. Nah setelah dalam proses kehancuran itu, gimana caranya? Nah ini iya kanak buru dipaksa. Caranya lagi kalau Jangan yang dibahas sadar. dulu. Nah jangan dibahas. Itu nanti berikutnya. Maksudnya rangkaiannya itu loh indah banget. Iya. Luar biasa. Iya. Oke. Kalau Kang Abu gimana? Nah, ya saya sih biasanya yang gampang-gampang aja ya. Yang simpel-simpel aja. Kayak sesuai umur nih. Berarti yang gue yang paling tua. Gini Mas Soni, Bang Dame. Ya terlatih banget untuk membacakan Al-Fatihah dari mulai TK gitu ya. Tapi baru memahami bahwa Al-Fatihah itu adalah grading kita untuk naik ke derajat yang lebih dalam atau lebih tinggi. Dimana kalau tadi berbicara kan, kalau ngelihat dari bahasa dulu misalkan gitu ya. Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kan lagi berbicara talk about gitu. Lagi membicarakan tentang. Jadi kalau Mas Soni nggak ada di sini, saya sama Bang Dame ngobrolin Mas Soninya nggak ada di sini gitu. Kita talk about Mas Soni gitu. Nah artinya di Malik Yaumiddin itu yang
yang saya lihat itu adalah relation sebenarnya. Hubungan atau dalam konteks kalau kita bicara mulk atau malik itu kan dari segi bahasa juga kalimatnya adalah pemilik gitu. Ada pemilik dan ada yang dimiliki gitu. Tetapi hubungan antara pemilik dan yang dimiliki ini hubungan yang sangat real. Di mana nggak mungkin salah satunya saling menghilangkan atau saling mengadakan karena kenapa? Kalau mungkin saya pinjem bahasa Bang Dame di beberapa kajian kita gitu, hubungan kita sama Tuhan tuh seperti matahari sama sinarnya gitu. Di mana nggak mungkin ada sinar tanpa ada matahari, matahari pasti mengeluarkan sinar gitu. Dimana kan kalau kita bicara relationship ini dan saya kaitkan dengan konteks Malik Yaumiddin yang kalau tadi bicara tentang gimana ya, midin di sini diartikan mungkin dari pembalasan apa, tapi saya melihatnya gini. Ketika kita mulai menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti matahari dengan sinarnya, ya kolong meja ini cuma ada kalau ada mejanya gitu. Kalau mejanya dipindah, kolongnya juga nggak hilang gitu. Meja dipindah, kolongnya juga hilang. Artinya keberadaan kita itu hanyalah sebuah ekspresi di mana nggak mungkin terpisah. Yang jadi pertanyaan kan sekarang banyak banget, Tuhan di mana gitu. Sama kayak Bang Dame cerita bahwa ada ikan nanya air kan sangat dalam tanda petik aneh gitu. Nah intinya pemahaman Malik Yaumiddin yang saya dapat gitu ya, dan ini jadi benar-benar tameng lagi gitu, balik lagi. Bismillah tameng atas nama. Tapi ini baru atas nama, masih ada perpisah gitu antara aku sama Tuhan. Alhamdulillah segala puji masih nunjuk ke atas lah gitu. Ar-Rahmanir-Rahim oke. Tapi begitu Malik Yaumiddin ini saya mengartikan bahwa kalau bahasanya dari manyness menuju kepada oneness, dari semua yang berbeda ternyata dia hanya yang merajai, dia yang semuanya ada, dia yang segala-galanya. Jadi buat saya kalau hari dikumpulkannya di padang mahsyar gitu ya, dikumpulkan di sini artinya diintegrasikan dari semua perbedaan. Saya menyadari bahwa konsep lepas, hilang, destroy, semua konsep udah nggak ada. Yang tampil hanyalah Sang Raja. Makanya begitu iya Kak, ini kan direct speech gitu. Udah bukan ngomongin talk about lagi, udah bukan ngomongin tentang Tuhan lagi, tapi udah berbicara langsung hadap-hadapan gitu. Oh iya ya. Karena kita nggak mungkin berhadapan langsung kalau kita masih punya konsep gitu. Karena kita nggak mungkin berhadapan langsung kalau kita masih ada manyness, masih ngelihat ini Dame, ini Sony, ini pohon, ini apa. Tapi begitu itu mulai destroy semuanya, hancur semuanya. Oh ternyata ini substance yang sama, disitulah Sang Raja. Jadi ya saya pribadi gitu ya ngelihat ini betapa relationship kita sejauh-jauh kita pergi tuh nggak mungkin jauh dari Tuhan gitu. How come kita bisa menjauh dari Dia? Sementara kita adalah sinar atau cahaya yang dihasilkan dari matahari itu. Jadi saya lebih ke gimana ya Bang Dame, Mas Sony, Malik Yaumiddin buat saya tuh sesederhana dengan menggunakan Malik Yaumiddin saya susah untuk merendahkan orang gitu. Saya susah untuk ngejudge jeleknya orang, buruknya orang, ngomongin keburukan orang. Karena begitu saya ngelihat hal buruk itu, begitu Malik Yaumiddin datang, destroy bahwa oh iya ya, kamu kan adalah aku yang lain gitu. Orang kita esensinya sama, cuman dengan konsep saya nggak suka sama dia, entah itu identitas, entah itu perspektif, entah itu apapun. Nah jadi Malik Yaumiddin buat saya tuh menyelamatkan untuk at least nggak terlalu banyak judgement tentang other gitu. Gitu sih. Kang, sedikit ya. Kan kita kan membahas ini balik lagi, kita ngelor ngidul tiga fakir ini. Kita apa terus belajar. Itu akhirnya kan apa pengalamannya kan? Iya. Dalam kehidupan saya sehari-hari kan? Iya, betul. When I say Malik Yaumiddin, apa pengalamannya? Iya. Tadi Kang Abu kan bicara tentang manyness. Iya. Banyak. Jadi kalau kita pakai panca indera memang yang kita lihat manyness. Betul. Tapi kan kita menganggap ini solid. Betul. Sama seperti kita main game, begitu kita pakai PR itu, kan adanya kan layar kosong aja. Begitu kita pakai, ada di situ muncul entitas-entitas kan gitu. Adegan-adegan. Itu sama seperti itu panca indera. Tapi begitu kita tidak suka dengan yang itu, kita harus hancurkan semua itu. Kembali kepada Sang Raja. Ya. Nah, jadi kalau dalam pengalaman pribadi saya sering pakai tuh Malik itu. Ketika pikiran saya sudah terlalu liar, overthinking kalau kata anak muda, saya harus bisa mengkiamatkan itu. Saya harus memanggil Malik. Dalam arti saya harus terhubung dengan Malik. Karena kalau tanpa Malik, gak bisa saya hancurkan itu. Betul. Ini pengalaman real. Betul. Nah begitu dihancurkan,
baru di situ tak berdaya tuh nanti ayat berikutnya tuh. Bener. Iya kan? Jadi pengalaman Malik ini ya sakit emang, nggak enak. Iya. Tapi itu kasih sayang yang menyamar. Sebagaimana ayat sebelumnya. Ar-Rahman Ar-Rahim nanti ngampil loh sebagai Malik kalau gue macam-macam gitu loh. Damai, kalau lu macam-macam ini udah mulai euforia belagu misalnya. Udah terlalu banyak kasih sayang Tuhan Rahman Rahim. Ini kalau lu macam-macam kelewatan, Maliknya nongol loh nanti. Tapi masih di balik itu Rahman Rahim. Iya. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang mendengar ini harus ada Malik ini, Pak. Boleh saya jump in to that ya. Jadi ya kalau dari saya tadi Kang Abu ngomong mengenai hubungan kan, relationship. Bang Dame bilang mengenai sehari-hari. Jadi hubungan di dalam Malik dan kita sebagai makhluk yang din itu dua-duanya berdasarkan willingness. Jadi Allah tidak akan menjadi Malik kalau kita tidak tunduk patuh kepadanya gitu. Iya. Jadi meskipun Allah dibilang aku raja, kalau kamu gak tunduk patuh ya itu cuma ucapan biasa aja. Kamu akan menjadikan Allah sebagai raja ketika kita din gitu dengan dasar Islam. Makanya kalau sepahaman saya manusia itu beda dengan nas atau insan. Nas itu manusia yang sudah sadar dan melakukan dan ikut dalam Allah sebagai sesembahannya. Jadi apapun yang dilakukan hanya dipersembahkan kepada Allah. 2, mengikuti aturan-aturan Taurat, hukum Allah. Yang ketiga adalah dia tunduk patuh kepada Allah, menjadikan Allah sebagai rajanya, baru dia disebut sebagai nas. Makanya insan itu makhluk yang terbaik. Tapi manusia di Quran di 822 kalau kita nggak punya kualifikasi seperti itu lebih buruk dari binatang gitu. Jadi nas itu bukan sekedar manusia, itu manusia yang sudah ma'rifat dalam ketiga hal itu. Nah yang kedua mengenai tadi kesadaran tentang oneness ya, manyness to oneness ya. Itu sebenarnya si Kanjeng Sunan Kalijaga dulu kan pernah punya zikir kan. Punya chanting wirid ya, gini, la maksuda illallah, tidak ada yang kutuju yang kumaksud hanya kepada Allah gitu ya. La ma'buda illallah, tidak ada yang aku sembah dalam konteks ibadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi dilakukan semua hanya kepada Allah. La maujuda illallah gitu, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi semua alam semesta ini adalah refleksi dari Allah. Sampai pada suatu kesadaran pada waktu itu ketika kembali ke alam roh, Allah itu nggak ada refleksinya gitu. Ya, hanya dia aja. Jadi udah ada melarut di dalam alam ruh, nggak ada refleksi. Jadi kalau kita mau bertemu Allah, ya kita hidup di alam semesta gitu. Bagi roh yang tidak belajar di alam semesta, dia tidak bisa bertemu Allah dalam refleksinya, maksudnya. Jadi kalau kita melihat begini, gimana sih cara melihat bertemu dengan Allah? Ya buka mata aja, mendengar. Sesimpel itu, bernapas. Karena semua ini refleksi dari Allah gitu. Tapi kalau orang Jawa itu sangat dalam bilang, Gusti Allah iku wujud, nanging wawujudan iku duduk Gusti gitu. Tuhan itu wujud, tapi segala sesuatu yang wujud bukan Tuhan. Itu cuma refleksi dari Tuhan aja. Nah yang terakhir Sunan Kalijaga mengajarkan la masyhuda illallah, tidak ada yang kusaksikan kecuali hanya Allah gitu. Dan refleksinya baru la ilaha illallah. Jadi kalau udah punya kesadaran sebenarnya dengan wirid itu udah selesai. Udah selesai itu. Ya, wirid yang dialami ya. Iya, maksudnya dialami. bukan yang dibacain. Bukan. Aja ya gitu. Kalau dibaca mah jadi mantra. Tapi emang Mas Seni, dikit lagi ya Mas. Sunan Kalijaga kan wali tanah Jawa ya. Yang kalau dalam tradisi agama-agama besar itu punya sages ya, orang-orang suci gitu. Zaman sekarang mungkin mereka bentuknya beda ya, menampil berbeda dia sekarang. Tapi dalam tasawuf kan sesama wali yang tahu wali gitu. Ya. Wali itu salah satu nama Allah, al-wali, nearness gitu, dekat gitu. Kata dekat itu juga tidak pas gitu. Jadi
kalau kita kaitkan tadi dengan perspektif yang dibahas Mas Sony terus Kang Abu dalam kehidupan sehari-hari, maka kita tidak bisa nggak melihat dia loh sebenarnya. Iya. Tidak Nggak bisa. mungkin. Kalau bahkan di Quran mengatakan dia zahir, dia batin. Jadi apa artinya tidak ketemu itu sebenarnya? Tidak sadar, ignorant, Betul. tidak ngeh. Saya bilang waktu saya sama anak saya lagi di mobil kan, saya begini Mas Sony, waduh sibuk nyarinya. Nyari apa Pak katanya? Udah 15 menit. Pak, kacamata Papa mana? Aduh. Jadi kira-kira ketika kita sudah yang disebut ngeh gitu, makrifat itu. Jadi fokusnya udah pindah gitu kan. Semua yang ada di Quran itu dan kitab suci manapun, kalau kita belum dasarnya ngeh dulu, itu pasti salah paham. Ya. Salah paham. Jadi awaluddin ma'rifatullah itu jadi benar. Kalau dalam perspektif metafisika sufi Ibnu Arabi misalnya, harus sadar wujud dulu. Ini yang disebut bangun. Udah bangkit dia, udah kiamat, udah sadar. Baru setelah itu baru dia bercerita dengan bahasa yang pas. Quran itu kan datang ada konteks sejarah, cerita Musa. Karena yang mendengarkan itu belum bangun. Harus pakai bahasa akal dulu, bahasa panca indera, bahasa perumpamaan. Jadi Nabi menerima aja. Nah, zaman sekarang kayak tadi yang Bahasa Arab. padang masyar tadi. Itu kan orang suka ngerti kan nanti padang masyarnya. Iya. Jadi secara fisika kuantum pun time itu sudah kolaps, time yang kita pahami selama ini. Nggak ada nanti itu. Ya. Nanti itu adalah maujud pikiran. Betul. Bagi ayam nggak ada nanti, Pak. Iya, 2024 mau ada pilpres nggak ada bagi ayam gitu. Dia ayam aja. Itu mereka yang mau jadi memilih aja udah ada di pikiran tuh nyantol. Bagi orang yang tidak sadar dia nggak ada bagi nggak appear, nggak menampil, jadi nggak mengganggu dia. Nah, kapan kita mengalami itu sering? Tidur pulas. Saat kita tidur pulas itu sebetulnya sadar cuma sebagai layar kosong. Iya, boleh. Iya. Kamu mau nambahin dulu nggak? Jadi alam semesta ini itu terlihat karena ada sesuatu yang menghentikan cahaya. Cahaya Tuhan kalau nggak ada pantulannya, itu nggak ada alam semesta ini terlihat gitu. Whatever stopping the light, itu berarti refleksi dari Tuhan gitu loh. Iya. Betul nggak? Iya. Nah, cahaya yang saya sebut ini ada yang zohir, ada yang batin. Jadi ada juga cahaya-cahaya yang sebenarnya makhluk-makhluk yang kita nggak terlihat. Karena kalau kayak kita mendengar kan cuma di 20 sampai 20 ribu hertz. Tapi kalau kita bisa punya mata yang di atas 20 ribu, misalnya yang atas gelombang, kita bisa lihat yang lebih lain lagi. Jadi banyak orang lihat, oh saya malah bahkan bisa lihat auranya Bang Dame nih gimana gitu. Nanti aku bisa ngelihat lagi sebenarnya, oh Bang Dame di badan energinya banyak. Misalnya, atau oh, jangan Bang Dame lah, saya lah. Ntar nggak enak. Diri sendiri aja ngomongin. Banyak nih kemelekatannya, kotorannya di sana sini. Itu juga bisa dilihat oleh mata hati, mata batin. Buat orang-orang tertentu dia bisa melihat seperti vivid, seperti mata fisik gitu. Jadi semua itu adalah refleksi dari Tuhan gitu. Nah, begitu sesuatu memantul dan terlihat refleksi Tuhan, kok yang dilihat refleksinya, disembah refleksinya gitu. Bukan yang sumber asli ini gitu loh. Jadi sebenarnya dengan sesimpel itu aja kita nggak punya alasan tuh nggak bersyukur gitu. Setuju, Mas. Karena apapun yang kita lihat sebenarnya udah refleksi dari Tuhan. Surat Al-Baqarah 115. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Tuhan. Wajah tuh refleksi. Iya. Refleksi dari sebuah cahaya gitu. Sebenarnya ayat itu jelas banget ya, vulgar banget sebetulnya. Sangat jelas. Sangat vulgar. Jadi ada orang nyari Tuhan ya seperti Nemo mencari di mana air gitu. Air di mana gitu. Ya air di mana? Ya, cuman kembali ke refleksi gitu ya kan. Ya sekarang kita tahu secara historical, secara keilmuan. Tapi sudut pandang saya sih what to do gitu loh Mas. What means to me gitu. Iya. Ini masih praktikalnya terlalu langit bahasanya. What means to me gitu. Jadi saya cuma menyederhanakan bahwa Maliki Yaumiddin, that's it dah. Iya. Sesederhana buat saya Maliki Yaumiddin, Bu, jangan ngerasa pintar dari orang lain, jangan ngerendahin. Kenapa? Dia juga kan kamu-kamu juga, gitu misalnya Bang Dame. Dalam artian,
ini yang jadi balik lagi ya, kalau ada ngegas, ngerem. Jadi rem gitu. Safety brake di mana kalau udah mulai, tadi Bang Dame bilang udah mulai chaos, Malik datang gitu. Kan Mas Sony, Bang Dame bayangin, ngelihat orang yang bego tuh kan malas gitu ya. Yang susah ngerti gitu misalnya. Tapi kan juga dalam tanda petik ya. Tapi kan juga dalam ini susah ngerti terus dia ngerasa nyolot lah apa. Tapi dalam ketika ada si Malik Yaumidin, iya ya, kesusahan, kebencian itu bukan urusan dianya juga gitu. Tapi gimana saya mengambil Malik Yaumidin itu juga buat dalam tanda petik ngerem perilaku, ngerem dalam tanda petik overthinking tadi. Jadi sangat jurus lah gitu. Malik Yaumidin buat saya itu jurus gitu Mas Sony. Gitu kira-kira. Itu Gimana tadi, Bang Dame? Kang Abu, kan dari perbincangan kita ini kan sahabat-sahabat itu yang mendengar menonton ini kan nanti dapat sesuatu tuh. Ya. Kalau Kang Abu ngomong gitu, dan itu nggak ada habisnya Kang. Bicara Malik Yaumidin itu banyak banget, Rahman Rahim itu banyak banget. Kalau kita mau bahas terus Wah, sampai pagi. nggak ada habis-habis. Soalnya nanti nyambung lagi. Tadi Mas Sony udah ngomong Sunan Kalijogo, naik lagi masuk ke situ lagi. Tapi kalau saya yang praktikal kan, ketika pikiran saya, kan anak muda kan suka istilah overthinking. Gimana cara kamu menghabisi itu? Ada jurusnya kan, masing-masing. Saya sebetulnya, saya pernah bilang sama Mas Sony, ketika saya menemukan aku itu ada hadir pada napas aku. Ketika saya ribet, itu saya cara untuk menghancurkan itu, tanda petik. Menghancurkan berarti tidak memberi perhatian. Yes. Kalau di dunia digital kan perhatian itu penting. Makanya orang viralkan. Benar atau tidak urusan lain. Cara untuk mengalihkan perhatian dari overthinking, sesimpel nafas. Kalau kata orang spiritual, napas itu jembatan menuju kesadaran lebih tinggi. Itu iya, dan itu langsung. Nah, memang suka datang. Begitu kita bernapas itu pasti nggak meniness hilang. Makanya napas itu nggak ada jenis kelaminnya, nggak ada umurnya, ya itu aja. Dan tidak ada yang bisa bantah. Kalau buat saya, napas itu ibadah paling penting dalam hidup Nah, ini. ini malah itu punya pengalaman pribadi beliau. Saya juga merasakan very simple itu. Thich Nhat Hanh juga kan bilang napas sadar, napas banyak banget. Ya orang nggak menghargai, dia belum ngalamin sih anfal gitu, belum ngalamin. Saya udah mau mati begini. Nah, Mas harus Malik juga yang turun kan gitu. Akhirnya sejak tahu Malik bekerja secara dahsyat ke saya baru saya iakan nak budu. Kalau saya prakteknya ya, kita kan ngomongin praktek nih, jangan ngomongin terlalu konsep. Prakteknya adalah sebelum melakukan apapun, saya tanya dulu nggak sama diri sejati ini yang selalu berdoa untuk terhubung sama sumbernya gitu. Misalnya lagi mau pagi-pagi bangun tidur, hari ini mau ngapain? Apa saya langsung jalanin gitu? Apa saya tanya dulu gitu? Kita kemarin bahas mengenai segitiga sama kaki itu. Jadi apa-apa yang realitas di luar diri saya, apakah saya terkoneksi dulu sama Malik saya gitu? Kan saya punya raja, saya harus tunduk patuh. Saya kan cuman warga gitu kan. Iya, warga. Iya, saya bukan pengatur. Warga ini, warga. Iya, warga doang. Jadi nanya dulu nggak? Dan kebetulan rajanya ini nggak usah jauh-jauh nih. Deket gitu. Betul. Jadi tanya dulu dalam segala hal, baik besar maupun kecil gitu. Bener-bener bisa lama-lama tuh si raja itu banyak instruksinya gitu. Nyuruh, oh ini ya gini. Tapi semua tuh pilihan. Apa mau diikutin mau enggak ya terserah kita, tapi akan ada terus kira-kira gitu. Jadi itu praktikal itu kan, sangat praktikal. Tapi by the way, Mas Sony mau cerita ya, belum jadi. Apa? Tadi yang mau cerita. Oh iya. Ya, ceritanya nanti aja di episode yang akan datang ya. Supaya pada penasaran ya. Oke. Maaf ya. Semoga obrolan-obrolan tiga fakir namanya juga ya, udah jelas nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan yang jelas bukan siapa-siapa gitu. Tapi mudah-mudahan pemaknaan gitu ya. Apa sih maknanya untukku? Karena saya rasa setiap apapun yang hadir ke kita pasti ada pesan dan semoga kita bisa mengambil pesan itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.